Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa TV-mu dimanapun berada dan ayah bunda yang berbahagia, kembali kita bersua dalam program Netizen Bertanya dan Ustadz Menjawab. Ayah bunda sekalian, pada kesempatan perbincangan kita kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dari netizen terkait dengan beberapa transaksi yang lumrah terjadi di tengah-tengah masyarakat timur, masyarakat kita yang cenderung penuh dengan ewuh pakewuh, penuh dengan ketidakenakan. Ketika kita mengajukan permohonan bantuan atau mengajukan permohonan pertolongan dari seseorang yang secara status posisinya di atas kita. Secara umum ada beberapa aktivitas yang terjadi di masyarakat kita seperti semangat senang memberi, suka memberi kepada orang yang telah memberikan bantuan kepada kita, yang walaupun sebenarnya aktivitas bantuan yang dia lakukan kepada kita adalah tugas dan fungsi dia, tupoksi dia sebagai pejabat misalnya, ya, sebagai tokoh masyarakat misalnya. Nah, ayah bunda sekalian, di antara transaksi yang beredar di masyarakat ini adalah transaksi suap, ya, atau juga disebut di masyarakat dengan istilah tip, ya, karena faktor kata belece, ya, atau juga ada orang mengistilahkannya untuk di wilayah Cirebon intriwili katanya, ya, adanya intriwili. Nah, apakah pemberian dari seseorang kepada orang yang membantu dia itu pasti masuk dalam kategori suap, masuk dalam kategori intriwili yang dilarang, yang masuk dalam daftar hitam transaksi yang terlarang dalam pandangan Islam atau tidak? Nah ya bunda, untuk bisa membedakan pemberian itu adalah hadiah biasa atau masuk dalam kategori suap, kita perlu memahami 3 kriteria dalam pemberian itu, ya. Kalau pemberian tersebut dipersyaratkan, misalnya kita datang ke seorang pejabat, ya, meminta bantuan agar anak kita misalnya bisa diterima bekerja di instansinya, ya, dan kita sudah penuhi seluruh persyaratan administratif yang memang diperlukan. Kemudian si pejabat tersebut meminta pemberian tertentu dengan angka tertentu sebagai syarat anak kita bisa diterima di instansi tempat dia bekerja misalnya. Maka pemberian yang dipersyaratkan itu masuk dalam kategori suap, masuk dalam kategori suap. Yang kedua, kriteria pemberian itu masuk dalam kategori suap adalah adanya manfaat materi yang diberikan secara tidak lazim, ya. Yang pertama tadi dipersyaratkan, yang kedua manfaat materi yang diberikannya tidak lazim. Kalau misalnya kita minta tolong ke orang yang punya otoritas, ya, untuk bisa menerima anak kita bekerja di situ, kita sambil bawa pisang satu tandan lah gitu, ya, bawa martabak misalnya satu box kecil gitu misalnya, sebagai sebuah, ya, bentuk tolong menolong, ya, bentuk penghormatan, hadiah, itu sesuatu yang insya Allah tidak masuk dalam kategori suap, ya. Karena selama ini juga kita biasa
ketika kita berkunjung ke rumah kerabat, ke rumah saudara, ke rumah teman, membawa katakanlah sekedar oleh-oleh, sekedar hadiah ya, untuk penyambung rasa di antara kita. Tapi kalau misalnya martabaknya satu mobil, nah itu kan nggak lazim gitu ya. Oh, dia bawa pisangnya itu sampai 2 truk, nah itu juga nggak lazim ya, nggak lazim. Nah maka itu masuk dalam kategori suap. Kriteria yang ketiga ya bunda sekalian, bahwa pemberian tersebut dilakukan dalam rangka mendapatkan sesuatu yang bukan hak kita gitu ya. Ya, sesuatu yang bukan hak kita. Nah, misalnya kita sebenarnya nggak memenuhi kriteria, anak kita nggak memenuhi kriteria secara administratif, dia nggak masuk dalam kriteria orang yang layak untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Dia nggak punya kapasitas, kemudian nggak punya keahlian di situ ya, dan secara umum dia nggak memenuhi standar, nggak memenuhi persyaratan untuk bisa bekerja di situ. Nah kemudian dia tadi memberikan pemberian yang tidak lazim sehingga dia menyisihkan orang-orang lain, peserta yang ikut seleksi dalam pekerjaan untuk menerima pekerjaan tersebut, sehingga tadi dia mengambil sesuatu yang sebenarnya bukan hak dia karena dia nggak memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Ini masuk dalam kategori suap. Jadi jangan sampai ayah bunda sekalian, pemberian yang sifatnya umum kita kategorikan suap juga ya. Hadiah kita kategorikan suap juga. Tidak semuanya masuk dalam kategori suap kecuali kalau 3 kriteria tadi terpenuhi. Dia dipersyaratkan pemberiannya berupa materi yang tidak lazim ya, serta tadi dilakukan untuk mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Jika itu terjadi, maka itu masuk dalam kategori suap, masuk dalam kategori transaksi hitam yang terlarang dalam pandangan Islam, sehingga berdampak nantinya tentunya hak-hak dia ya, misalnya gaji dia juga jadi bernilai tidak halal karena dia telah memulainya dari sesuatu yang tidak benar. Demikian ayah bunda penjelasan tentang transaksi terkait dengan suap, transaksi yang terlarang, dan insya Allah kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini.